Nggak ada suaranya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat bergabung di Zoom meeting dalam acara sosialisasi ini. Apakah Bapak Ibu mendengar suara saya dengan jelas? Iya, jelas, Pak. Dengar Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita memulai acara sosialisasi ini, perkenankan saya menyampaikan aturannya. Jadi mohon selama acara Zoom ini, Bapak Ibu memposisikan mic-nya posisi mute. Nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu klik ikonnya, raise hand. Nah, nanti silakan raise hand dan aktifkan mic-nya atau chat di kolom chat. Ini untuk keefektifan kita dalam berkomunikasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, ini saat ini sudah hadir total ada kurang lebih 99 peserta baik dari panitia maupun peserta. Jadi dapat kami sampaikan bahwa peserta yang mengikuti pelatihan di BPBLK Semarang secara online itu data yang ada di kami adalah sejumlah 150 orang atau 150 perwakilan dari tiap-tiap kelompok. Nah, kami juga mohon bantuan apabila di kelompok Bapak Ibu ada temannya yang belum gabung untuk bisa diinformasikan. Seperti itu. Baik, kita mulai aja acara ini. Perkenankan, nama saya Hendy, Bapak Ibu. Saya yang ditugaskan untuk mengawal pelatihan ini dari awal sampai dengan selesai. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada forum Zoom kali ini. Dan alhamdulillah kita semua semoga selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Baik, untuk keefektifan waktu dan keefektifan waktu, jadi saya akan share screen mengenai teknis pelaksanaan pelatihan secara online ini. Sebentar saya share screen. Apakah Bapak Ibu bisa melihat slide presentasi saya? Bisa, alhamdulillah. Bisa, Pak. Bisa. Ya, Bisa. baik. Jadi yang pertama mengenai tata tertib selama pelatihan ini. Yang pertama, pelatihan ini akan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, atau di tanggal 26, 27, dan 28 November. Kemudian yang pertama adalah peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian tugas dan kuis yang diberikan, dan bila salah satu tugas dan kuis tidak dikerjakan, maka peserta tersebut akan dinyatakan gagal. Nah, tugas dan kuis itu Bapak Ibu bisa lihat pada e-training.
Jadi kepada Bapak Ibu yang kemarin di grup WA kami sudah bagikan linknya Bapak mengenai tata cara bagaimana pelatihan e-trainingnya, dan beberapa juga saya melihat sudah ada yang login ataupun ada yang mengerjakan tugas. Nah itu boleh tidak kalau ada pertanyaan seperti itu, silahkan. Jadi kita adalah belajar mandiri atau yang namanya asinkronus itu, belajar mandiri. Jadi Bapak Ibu boleh membaca-baca modul yang ada di situ dan mengerjakan tugas-tugasnya itu. Sehingga nanti pada saat pertemuan tatap muka dengan instruktur, Bapak Ibu tinggal menanyakan hal-hal yang kurang jelas. Itu. Nah, kemudian untuk peserta ini harus mengikuti selama 3 hari pelatihan tersebut. Jadi ini hukumnya wajib nggih Bapak Ibu nggih. Oh ya, ini mohon maaf saya dari orang Jawa jadi ada ngomongnya ada gangging-ganggingnya ini. Karena ini peserta juga ada yang dari luar Jawa, dari Gorontalo, dan waktu Indonesia Tengah ya, berarti saat ini sudah pukul berapa? 11 kurang lebih. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, sesuai dengan jadwal, kegiatan virtual akan dilakukan 3 kali dalam rangkaian pelatihan. Dan kegiatan virtual ini akan menggunakan aplikasi yang saat ini kita gunakan bersama, yaitu menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian untuk ID dan passwordnya akan kami sampaikan melalui grup WA. Dan gunakan ID dan password tersebut untuk seluruh rangkaian kegiatan sama. Jadi di hari Jumat, Sabtu, dan silakan Bapak Ibu menggunakan ID dan password yang sama. Kalaupun ada perubahan mengenai passwordnya, nanti akan kami informasikan melalui grup WA atau WhatsApp. Kemudian yang ketiga, peserta wajib menggunakan laptop. Kenapa kami mewajibkan menggunakan laptop? Karena Bapak Ibu nanti mengerjakan tugas-tugasnya. Apabila Bapak Ibu menggunakan handphone, itu kemungkinan akan kesulitan dalam mengerjakan kuisnya ataupun tugas-tugasnya dan membaca modulnya. Jadi minimal Bapak Ibu harus mempunyai laptop. Apabila Bapak Ibu dalam perjalanan misalnya yang ada tugas, mungkin handphonenya bisa gunakan untuk Zoom, tapi tetap tugas-tugasnya bisa menggunakan laptop. Kemudian yang keempat, peserta wajib hadir dan mengikuti seluruh kegiatan virtual meeting untuk pembahasan materi. Jadi di sini jelas bahwa para peserta wajib untuk mengikuti kegiatan Zoom meeting yang akan dilakukan selama 3 hari tersebut. Kemudian yang kelima, ketika melakukan virtual meeting, peserta wajib menyalakan kamera dan menggunakan pakaian sopan berkerah dan berpenampilan rapi. Ya, jadi kami mohon kepada Bapak Ibu saat virtual meeting nanti menyalakan kamera. Adapun ketika tidak menyalakan kamera, ya, Bapak Ibu mungkin ada yang izin ke belakang. Nah, silahkan kameranya dimatikan, kemudian Bapak Ibu ke belakang. Intinya bahwa virtual meeting ini hanya memindahkan yang pertemuan kita biasanya kita tatap muka atau ketemu di kelas, tetapi kita memindahkan pertemuan ini melalui dunia maya atau melalui internet. Nah, sehingga apa yang kita lakukan di dunia nyata itu juga kita lakukan di dunia virtual seperti itu. Kemudian yang keenam, peserta diperkenankan login 15 menit sebelum kegiatan virtual meeting dimulai. Nah, ini sudah kita lakukan di sesi pagi ini. Jadi tadi kami sebelum accept Bapak Ibu semua, kami sudah melihat ada kurang lebih ya hampir 30% para peserta sudah menunggu di ruang tunggu. Kemudian yang ketujuh, peserta wajib menginstal perangkat lunak scanner untuk mendokumentasikan tugas-tugas tambahan. Nah, ini nomor 7 bisa dilakukan menggunakan HP. Intinya bagaimana kita memindahkan apabila itu tugas-tugas dikerjakan
secara tertulis, Bapak Ibu bisa memotret dan mendokumentasikan. Jadi tidak harus pakai scanner, pakai handphone pun bisa. Intinya memindahkan apa yang kertas Bapak Ibu tulis misalnya, atau nanti tugas-tugas yang diberikan oleh instruktur, mendokumentasikan kertasnya ke dalam software. Jadi tidak harus pakai perangkat scanner. Nah, ini mengenai tata tertib dari nomor 1 sampai nomor 7. Untuk pertanyaan nanti setelah saya selesai guys Bapak Ibu, jadi nanti bisa sekalian. Kemudian yang kedua adalah mengenai jadwal pelatihan. Nah, ini jadwal pelatihan di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Jadi ini juga sudah saya share di grup WA. Silakan Bapak Ibu baca lagi, dibuka lagi, bahwa hari pertama akan kita lakukan esok hari, yaitu di hari Jumat, ya, hari Jumat, jam 8 waktu Indonesia Barat. Jam 8 waktu Indonesia Barat. Kalau di Indonesia Tengah mungkin jam 9 gitu. Jam 8 kita akan ada sesi pembukaan itu secara sinkronus. Sinkronus artinya kita pembukaannya melalui Zoom. Maaf. Saya lanjutkan lagi. Jadi jam 8 kita akan ada acara pembukaan secara Zoom lewat virtual meeting, dan link Zoom-nya akan kami bagikan nanti sore atau paling lambat besok pagi. Ya, kami usahakan nanti sore atau nanti malam kami share ID untuk loginnya. Kemudian setelah jam 9, ini masih di hari pertama ya Bapak Ibu, jam 9 sampai jam 11 nanti akan ada pengisian materi dari narasumber, seorang praktisi atau seorang wirausahawan. Jam 9 sampai jam 11, juga melalui aplikasi Zoom. Kemudian kita istirahat, dan nanti dilanjutkan jam 11.15 sampai jam 12, jam 11.15 sampai jam 12 untuk mengikuti Zoom lagi, yaitu kita nanti akan dibagi ke dalam masing-masing room. Jadi kemarin kami juga sudah sampaikan ke data peserta, ke Bapak Ibu, dan kami sudah membagi masing-masing Bapak Ibu ke room 1, room 2, room 3, room 4 sampai dengan room 5. Nah, jadi di jam 11 ini nanti Bapak Ibu akan dibagi ke masing-masing kelas. Oleh karena itu, untuk lebih memudahkan, silakan Bapak Ibu ketika memakai Zoom, ketik namanya underscore atau spasi room-nya sesuai dengan data yang kami sampaikan. Seperti itu. Apabila di jam 11.15 sampai jam 12 misalnya ada saudara-saudara kita yang tengah menjalankan ibadah sholat Jumat, kami perkenankan untuk tidak mengikuti Zoom ini, khusus bagi yang sedang melaksanakan sholat Jumat, karena kebetulan di hari Jumat. Kemudian kita istirahat, dan selanjutnya jam 1 adalah materi secara asinkronus. Di mana secara asinkronus ini, Bapak Ibu adalah belajar mandiri melalui aplikasi e-training. Yang bisa Bapak Ibu login sesuai dengan petunjuk yang telah kami sampaikan. Seperti itu. Secara asinkronus. Jadi Bapak Ibu ini boleh off, boleh mematikan kamera, boleh leave room untuk mengerjakannya. Boleh, diperbolehkan ketika pelatihan ini asinkronus. Kemudian masih di hari yang pertama, di pukul 13.45 kembali ada muncul jadwalnya sinkronus nih. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu juga lagi bergabung kembali melalui aplikasi Zoom. Tuh. Nah, apabila di jadwal itu tertulis asinkronus, maka Bapak Ibu boleh leave room ataupun mematikan kamera.
Tapi selama sinkronus, Bapak Ibu wajib menyalakan kamera. Kemudian di samping itu untuk mendukung ini, oleh karena itu kami sampaikan bahwa untuk mendukung kegiatan ini sebaiknya Bapak Ibu menggunakan laptop, Itu ya. Oke. Nah, kemudian untuk di hari pertama seperti yang saya sampaikan itu di layar bahwa jadwalnya seperti itu. Kemudian di hari kedua sama ya, ketika kita melakukan sinkronus berarti kita melakukan tatap muka secara Zoom, masih di kelasnya masing-masing, sudah di kelasnya masing-masing, bukan kelas besar seperti ini. Kemudian ketika jadwalnya adalah asinkronus, itu berarti artinya Bapak Ibu belajar mandiri. Beberapa peserta memang sudah ada yang saya lihat, saya cek di aplikasi e-training sudah belajar terhadap materi yang disampaikan. Jadi itu akan lebih efektif dalam pembelajaran kita. Pun di hari kedua, Bapak Ibu memulai pelaksanaan pelatihan di jam 8 secara sinkronus dan selesai di jam 12. Kemudian di jam 1 silakan Bapak Ibu belajar mandiri. Untuk hari ketiga sama, nanti Bapak Ibu belajar secara sinkronus. Nah, intinya di hari ketiga nanti adalah ketika pukul 11.15 waktu Indonesia Barat, itu ada sinkronus. Di sini adalah presentasi rencana usaha atau bisnis plan. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan mempresentasikan rencana bisnis plan yang akan dibimbing oleh instruktur di masing-masing roomnya atau di masing-masing kelasnya. Oke, itu untuk jadwal pelatihan. Jadi untuk mendukung kegiatan pelatihan ini, Bapak Ibu yang perlu siapkan adalah laptop ya beserta browsernya. Kalau saran saya menggunakan Google Chrome agar tidak banyak persoalan. Kemudian yang terpenting adalah akses internet. Itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk data peserta nanti kami akan kirimkan melalui WA atau melalui chat di saat ini. Jadi data peserta ini harus diisi oleh ketua kelompok beserta anggotanya. Data peserta ini hanya diisi 1 kali. Jadi pada saat hari ini kami akan kirimkan link tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang mewakili kelompoknya, entah itu anggotanya atau ketuanya, bisa mensosialisasikan ke anggotanya atau grupnya. Menurut informasi kan satu grupnya 16 orang. Jadi paling tidak dari kelompok Bapak Ibu ini harus ada 16 peserta termasuk ketuanya untuk mengisi data peserta pelatihan ini. Kemudian untuk daftar hadir ini juga kami akan sampaikan di setiap hari pertemuan. Jadi apabila pertemuan hari ini, besok lusanya, dan besoknya lagi, jadi hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, itu ada daftar hadirnya semua. Dan daftar hadir ini dilakukan setiap hari dan diisi oleh semua grup. Atau artinya ketua kelompok dan anggota-anggotanya juga wajib mengisi daftar hadir. Seperti itu. Jadi kenapa yang mungkin ada pertanyaan, kok yang ikut 1 orang tapi yang 15 orang kenapa harus ikut daftar hadir? Nah, karena begini Bapak Ibu, jadi berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa yang mengikuti Zoom ini memang diwajibkan adalah ketua kelompok atau perwakilannya. Tetapi untuk ke-15 orang anggota yang lainnya juga minimal mengetahui atau belajar terhadap modul-modul yang disampaikan oleh instruktur. Sehingga intinya 16 orang ini sebenarnya harus belajar bersama. Oleh karena itu, daftar hadir harus diisi oleh semua anggota kelompok, termasuk ketua. Seperti itu.
Dan linknya akan kami bagikan setiap hari. Entah itu di pagi hari, siang hari, atau sore hari. Jadi kalau Bapak Ibu hadir dalam Zoom, insya Allah dapat linknya. Siapa tahu nanti linknya berubah. Nah, kemudian kewajiban peserta apa? Nah, yang pertama adalah kewajiban mengikuti Zoom atau pelatihan secara sinkronus. Dan yang kedua adalah memastikan ini kami mohon kepada Bapak Ibu, kita pelatihan hanya 3 hari. Jadi mohon kesediaan waktunya untuk mengikuti pelatihan ini, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan mudah-mudahan di hari tersebut, di hari Jumat, Sabtu, Minggu, tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu sehari-hari. Ya, itu demikian Bapak Ibu. Jadi presentasi saya di nomor 4 presentasi saya. Silakan Bapak Ibu bertanya melalui chat atau mengaktifkan mic-nya. Kita diskusi sampai materi ini dulu. Apabila materi ini sudah jelas, Bapak Ibu, kita akan ke materi yang berikutnya terkait dengan mekanisme penggunaan Zoom ataupun breakout room. Monggo kami persilahkan jika ada pertanyaan. Maaf Pak, mau bertanya, misalkan ketua kelompoknya berhalangan setengah jam, boleh nggak digantikan oleh kelompok yang lain? Terima kasih. Bila ketua kelompoknya berhalangan, boleh digantikan dengan anggotanya yang lain. Tetapi intinya bahwa ketua kelompok tersebut juga harus memahami materinya. Karena ketika e-training, itu kan yang login adalah sesuai dengan email yang didaftarkan. Kalau yang didaftarkan kemarin pakainya ketua kelompok, berarti nanti ketua kelompok yang mengerjakan tugas-tugasnya tersebut. Itu. Pak, mohon izin Pak. Halo. Gimana Bu, silakan. Ya. Mohon izin. Tadi saya baca ada harus install scanner ya Pak ya. Setahu saya kalau dari menggunakan iOS dalam hal ini produk Apple itu harus bayar Pak. Untuk install scanner. Saya punya tapi scanner yang standar gitu Pak. Artinya cuma bisa buat 5 kali scan selesai sehari itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi fungsi scanner, Bapak Ibu, fungsi scanner ini untuk memindahkan dokumen, ya memindahkan dokumen misalnya dari instruktur itu ada tugas yang harus ditulis tangan, kemudian harus dikirimkan, seperti itu. Mungkin kalau pakai scanner kan tulisannya jelas, gambarnya jelas, tapi apabila tidak punya scanner boleh menggunakan handphone atau peralatan. Ya. Artinya memindahkan yang hardware ke software seperti itu. Biasanya pakai aplikasi lain ya Pak. Kalau itu, aduh saya lupa. Biasa buat anak sekolah tuh. Jadi yang penting ya? Judulnya, yang penting judulnya buat itu ya Pak ya, buat bisa nulis dengan ini. Atau mungkin nggak Pak kita nulis di kertas, kita foto. Memungkinkan nggak tugas seperti itu? Halo Pak. Ya, halo Bu. Ya, memungkinkan nggak tugas yang kita kerjakan dengan tangan, terus kita foto gitu, misalnya. Bisa nggak seperti itu? Halo Bu, bisa Bu, bisa. Bisa ya. Bisa. Terima kasih Pak. Intinya kami memudahkan Bapak Ibu peserta ini tidak kesulitan dalam penggunaan teknologi, seperti itu.
Pak, izin nanya dong Pak. Boleh, silakan Bu. Seandainya kita di Sabtu atau Minggu kita ada kegiatan yang nggak mengharuskan untuk ikut Zoom, gimana ya Pak? Maksudnya gimana Bu? Nggak bisa hadir? Ya, jadi gini Bu, intinya ini kan pelatihan ini bisa tatap muka tapi lewat dunia maya ya, dunia virtual. Apabila Bapak Ibu tidak hadir di Zoom, berarti kan artinya tidak hadir di ruang kelas. Iya, soalnya kan rencananya saya dari RT emang ada jalan-jalan pas dari sebelum ada Zoom ini. Jadi mau ke Anyer, jadi takutnya nggak ada sinyal, nggak ada apa gitu. Oh, ya, mudah-mudahan Ibu bisa mengikutinya walaupun dengan aktivitas yang lain. Itu Bu. Insya Allah kalau di Anyer nggak masalah lah, di Anyer nggak masalah. Atau mungkin bisa anggotanya yang lain bisa mengikuti. Ya, mudah-mudahan ya udah Pak. Tapi intinya Ibu sebagai ketua, bisa memastikan bahwa peserta itu bisa mendapatkan materi yang sama. Apa yang Ibu dapatkan, Ibu juga bisa sampaikan ke teman-teman yang lain. Entah itu metodenya bagaimana. Seperti Baik, itu. Pak. Ya, silakan. Kalau ada yang ditanya, silakan di. Halo. Ya, Pak. Halo, Pak. Boleh saya bertanya, Pak? Saya Hadriani Pujiarti dari Berkah Indonesia, Pak. Ya, Bu Hadriani. Iya, Pak. Tadi saya mau tanya yang sehubungan dengan absensi ketua kelompok dan peserta, Pak ya. Kan tadi kan diharapkan bahwa peserta itu juga bisa hadir atau seperti apa? Atau apakah kita sebagai ketua kelompok bisa mensosialisasikan ini ke peserta sehingga kita sudah membawa daftar pesertanya itu ke Zoom ini gitu Pak. Kan karena kalau misalnya kita harus melibatkan semua peserta semuanya kan khawatir mereka dengan kesibukan apa atau apa. Tapi kalau misalnya setelah pertemuan di hari pertama atau kedua kita sudah mensosialisasikan kepada peserta kita dan kita sudah membuat draft absensi, jadi ketika di Zoom ini kita tinggal menyertakan, itu boleh atau tidak ya Pak? Makasih Pak. Ya, terima kasih Bu Puji. Iya boleh Bu Puji. Ya, ya Bu Puji. Jadi ketua kelompok di sini yang wajib mengikuti adalah Zoom meeting. Kalau anggotanya memang diharapkan untuk bisa mengikuti, maksudnya tapi dengan satu akunnya akunnya ketua, ya seperti itu. Jadi, kemudian untuk materi-materinya bisa juga di-share ke anggota-anggotanya dan untuk daftar hadir juga bisa di-share ke anggotanya untuk bisa mengisi. Misalnya di hari Jumat besok, hari ini tolong daftar hadirnya kalian juga mengisi untuk hari ini seperti itu. Jadi untuk memastikan ke kelompoknya bahwa anggota-anggotanya pun juga bisa hadir seperti itu, Bu. Jadi artinya kalau misalnya daftar hadirnya sudah kita siapkan gitu, udah ini aja dari mereka gitu ya Pak ya. Jadi kan nggak mengharuskan yang ya memang ini akan disosialisasikan dan saya misalnya sebagai ketua kelompok tetap kan memberitahu dan mensosialisasikan apa saja pelatihan yang sudah kita ikuti selama 3 hari ini. Begitu ya Pak ya? Iya Bu. Untuk daftar hadir nanti melalui link Bu. Ya, jadi link nanti akan kami bagikan. Oke, ya. Nanti Ibu tinggal share juga linknya tersebut ke anggotanya Ibu. Oh, jadi mereka tetap harus mengisi gitu ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya Bu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak, boleh bertanya? Oh, boleh sekali Pak. Ya, silakan Pak. Jadi gini Pak, mau tanya terkait mengenai hal kegiatan pelatihan ini kan selama 3 hari dan durasi waktunya cukup panjang juga ya Pak. Apakah ada subsidi nih dari pelatihan TKM Pemula Mikro ini, subsidi kuota gitu untuk ketua? Mungkin itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Pak Yahya. Ya. Sebenarnya ini materi nanti yang akan disampaikan setelah saya. Tapi ini sebagai awal juga perlu Bapak Ibu ketahui bahwa selama mengikuti Zoom ini dan mengikuti e-training, Bapak Ibu juga akan mendapat penggantian semacam voucher data. Nah, untuk mekanisme
untuk mekanismenya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya mungkin setelah sesi ya mungkin setelah sesi saya untuk lebih jelasnya. Jadi intinya Bapak Ibu nanti akan mendapatkan penggantian voucher data. Seperti itu. Itu ya Pak Yahya. Terima kasih banyak Pak Hendy Kurnia. Sama-sama Pak. Izin bertanya Pak. Boleh Pak. Assalamualaikum Pak Hendy. Ya, waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Abdul Khair. Abdul Khair izin bertanya Pak. Ya Pak Abdul, ya silakan Pak. Ya. Ini mengenai tugas yang ada di browser itu nanti pengerjaannya apa cukup di-submit saja di browser atau harus kirim ke link tertentu Pak? Bapak sudah sudah masuk ke e-trainingnya? Belum ya. Jadi kalau Bapak masuk ke e-trainingnya itu ada nanti akan ada pembimbingan dari instruktur Pak. Tapi tugasnya adalah pilihan ganda nanti soalnya. Soalnya pilihan ganda tinggal klik jawaban yang Bapak anggap benar, kemudian tinggal di submit seperti itu. Baik. Berarti submit aja ya Pak? Iya. Itu kapan ngisi itunya Pak? Setelah pelatihan atau gimana Pak? Ya, itu barusan melanjutkan yang Bapak yang barusan untuk ngisi tugasnya. Nah, ngisi tugasnya itu setelah pelatihan atau kapan? Selama pelatihan. Jadi kalau Bapak tadi menyaksikan share screen saya mengenai jadwal, kan ada yang asinkronus tuh. Nah, saat asinkronus itulah Bapak belajar mandiri, kemudian akan diarahkan mengerjakan kuisnya, tugasnya. Seperti itu. Ya, jadi selama pelatihan ini semua tugas-tugasnya juga harus sudah selesai. Seperti itu. Ya. Oke. Silakan, ini yang raise hand Pak Frihardian. Pak Frihardian, kami persilakan. Assalamualaikum Mbak. Oke, waalaikumsalam. Dari Jambi nih Pak. Mau nanya. Oh, Bu Mariato ya. Saya sudah berusaha mengumpulkan semua anggota. Tapi seandainya ini sampai kita hari Minggu tidak hadir sama sekali, tidak ada komen, gimana itu caranya Pak? Ya, ini persoalan klasik ketua kelompok ya kayak gini ya Bu ya. Kalau anggotanya yang nggak tertib berarti kan harus dijewer ya. Dijewer apa ndablek yang jelas itu Pak? Ndablek ya. Jadi Bu, karena ini kan semua by system, semua di era digital dan semua pakai link. Yang penting Ibu sudah berusaha menyampaikan ke anggotanya perihal misalnya mengabaikan atau bagaimanapun ya Ibu tetap laporkan ini ya kami tidak bisa ngapa-ngapain Bu karena itu semua serba digital ya, tapi kami mohon bantuannya untuk yang anggotanya yang beling untuk dicukup sedikit Bu. Gitu ya. Enggak bisa diganti ya Pak ya? Diganti anggotanya boleh tidaknya boleh nggak ya kalau dari aturan ininya dari di juknisnya Ibu, karena terus terang Bu kan hanya menyelenggara di bidang pelatihan gitu. Apakah bisa mengubah data yang Ibu sampaikan ketika Ibu mengusulkan sulit berarti ya Pak. Ya nanti kalau gitu kita cewer aja diajak. Iya betul Bu, dicewer aja Bu. Terima kasih Bapak informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Bu Fitria atau Pak Frihardian dulu, silakan. Boleh saya atas nama Fitria? Pak Fri kayaknya mic-nya Bapak ada bermasalah itu. Sudah menanyakan lewat chat. Oh lewat chat ya, sebentar ya Pak, nanti saya jawab. Coba yang Bu Fitria dulu, Bu Fitria. Iya Pak, selamat pagi Pak, terima kasih. Ya.
Pak, saya mau tanya untuk ini kan ada, jadi kan saya dari lembaga ya Pak ya, itu mengajukan ada 5 kelompok atau ada 5 ketua kelompok. Jadi ada 5 yang isinya di bawahnya ada 16. Nah, yang dipilih itu kan adanya 3. Itu apakah yang lainnya itu tidak lolos atau bagaimana ya Pak yang tidak masuk di daftar ini Pak? Iya, baik Bu. Ini sebenarnya pertanyaannya di luar konteks ya, karena kami juga menerima data itu dari pusat ya Bapak Ibu Putri ya. Jadi itu data yang ada di kami mengenai 2 orang kelompok teman Ibu itu, mungkin Ibu bisa tanyakan ke panitia yang di bagian penta itu Bu. Ya, jadi kami tidak tahu kondisinya yang 2 itu di mana, atau mungkin 2 orang itu 2 kelompok itu mengikuti di BLK yang lain bisa jadi. Tapi oh baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, boleh Pak? Oh boleh. Ya, kalau jadi itu kan ada daftar pengisian absennya. Nah, daftar pengisian absennya itu misalnya dilakukan oleh 1 orang, namun untuk mewakilkan beberapa orang karena yang lainnya itu jadi datang gitu ke rumah untuk pengisian bersama gitu Pak. Karena terbatas laptop, terbatas handphone dan akses seperti itu Pak. Bagaimana? Iya. Jadi gini Bu, karena semua ini sudah serba digital. Jadi kami mohon bantuan dari Ibu bagaimana caranya peserta tersebut bisa absensi juga. Ya, seperti itu. Kami mohon bantuannya. Berarti nggak bisa diwakilkan gitu ya Pak ya? Meskipun orangnya itu hadir pelatihannya secara fisik gitu. Enggak, kalau Ibu link itu kan bisa diisi siapa saja Bu. Ibu nih ngisi, kemudian nanti habis itu buka lagi linknya, ngisi dengan anggota. Oh baik. Siap. Berarti maksudnya dalam satu akun bisa ya Pak? Misalnya atas email yang sama bisa gitu? Bisa. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Pak ini ya, mana tadi? Pak Frihardian, saya mau tanya perihal email, saya belum dapat kode yang dikirim melalui email karena email saya yang pertama, terus saya rubah jadi Frihardian, terus saya rubah lagi ke email saya yang pertama lagi. Saya mau data kode email yang Frihardian di sini. Ini maksudnya gimana ya Pak? Jadi ganti email tapi belum dapat notifikasi gitu ya intinya ya? Izin bantu jawab Pak Hendi. Oh ya, silakan Bu Esta. Iya, baik. Untuk kasus kendala email, Pak, Bu, sebetulnya sudah saya informasikan via grup. Di situ data yang kami peroleh untuk emailnya sama seperti yang sudah di-share oleh Pak Hendi dalam pembagian di breakout room. Apabila email yang Bapak Ibu miliki belum sesuai dengan yang terdaftar pada informasi dari Pak Hendi, sehingga itu apabila ada informasi dari Kemenaker, email tidak akan masuk. Untuk itu, kalau memang menghendaki ada informasi melalui email untuk update informasi seperti nanti layanan notifikasi mulai, kemudian sertifikat, silahkan untuk memperbarui email sesuai dengan email yang saat ini digunakan Bapak Ibu atau email yang aktif seperti itu. Kemudian kalau sudah dirubah, kenapa saya masih belum mendapatkan informasi atau notifikasi? Karena memang saat ini tidak ada informasi yang diberikan dari layanan Kemenaker. Nanti pada saat pelatihan sudah mulai, notifikasi yang akan masuk yaitu notifikasi untuk mengisi rating atau ulasan seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa juga dicek dari mungkin dalam satu kegiatan ini ada teman yang ikut bersamaan. Kalau memang emailnya sudah sesuai, akan mendapatkan notifikasi informasi bahwa peserta tersebut, misalkan atas nama Wijaya, sudah terdaftar untuk mengikuti pelatihan TKM di BBPLK Semarang dengan kode kelas tertentu. Seperti itu. Terima kasih Pak Hendi. Ya, terima kasih Bu Esta.
Demikian Pak Wihardian untuk penjelasan emailnya. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, apabila permasalahannya sama dengan yang dialami oleh Pak Wihardian. Pak, izin boleh bertanya lagi, Pak? Iya, Bu, silakan, Bu. Ya, ini saya menyambung dari Ibu Ersta, karena kan saya juga punya kasus yang kebetulan sama. Dan saya kemarin karena sudah berkorespondensi langsung dengan Bu Ersta, jadi saya penulisan nama emailnya itu kurang, Pak. Jadi kan harusnya kan iwokonco@gmail.com, saya tertulisnya di Sisnaker itu iwok, jadi onconya nggak ada, padahal selama ini penggunaan email saya adalah iwokonco. Nah, kemarin berdasarkan korespondensi dengan Bu Ersta, saya melakukan perbaikan dan akhirnya saya mendapat kode notifikasi baru dari Depnaker. Dan itu saya laporkan ke Bu Ersta, dan tadi pagi saya sudah mengecek posisi alamat email saya sudah berubah, dan menurut Bu Ersta memang notifikasi itu kan karena sudah terlanjur berdasarkan data yang kemarin. Nah, jadi maka nanti kemudian ke depannya adalah kita menggunakan data yang sudah ada juga dengan verifikasi baru dari Depnaker. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Diani atas informasinya. Tapi Ibu bisa masuk ke e-training ya Bu? Sudah coba belum Bu? Tadi pagi sih itunya masih loading terus gitu Pak. Ini nanti saya tetap coba lagi. Tapi saya lihat sih memang posisi di Sisnaker saya, posisi emailnya udah berubah Pak, dengan yang sebagaimana mestinya. Dan itu juga sudah saya laporkan Bu Esta. Oke, jadi nanti Ibu intinya bisa masuk ke aplikasi e-trainingnya, tidak masalah. Berarti itu sudah no problem Bu, nggak masalah. Iya, makasih Pak. Bila itu masih belum bisa login, baru nanti kita informasikan seperti itu. Iya, oke. Ya Bapak Ibu, bila sudah tidak ada pertanyaan, kita ke sesi berikutnya, yaitu penjelasan mengenai Zoom. Maaf Pak, saya boleh bertanya? Oh ya, silakan. Saya Pak Yohanes dari Bekasi. Oh ya, silakan Pak Yohanes. Ini mengenai pelatihan kan dari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Iya, betul. Kebetulan di hari Minggu itu di waktu saya ibadah jamnya bentrok gitu. Apakah saya boleh matikan kamera untuk selama ibadah, nanti setelah pulang ibadah saya lanjut buka kamera? Iya, boleh Pak. Seperti yang saya sampaikan juga di awal, ketika teman-teman kita yang dari Muslim di waktu Indonesia Tengah sedang jam 11 waktu Indonesia Barat, berarti jam 12 waktu Indonesia Tengah, artinya sedang menjalankan ibadah sholat Jumat, pun boleh melaksanakan ibadahnya. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, iya Pak. Oke Bapak Ibu, cukup dulu ya. Nanti berikutnya akan ada pertanyaan lagi. Nanti teman saya akan menjelaskan mengenai tata cara Zoom-nya. Mudah-mudahan sih Bapak Ibu sudah familiar dengan Zoom sehingga tidak menemui kesulitan pada saat kita nanti bertemu atau bertatap muka dengan struktur. Untuk Mas Triyono, kami persilahkan. Oke, baik Mas Cindy, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik Bapak Ibu, saya mau sedikit menjelaskan tentang Zoom untuk kelas besok hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk ke Zoom, nanti Bapak Ibu masuk ke grup masing-masing sesuai dengan nomor urut yang sudah ditentukan atau kelas yang sudah ditentukan. Dari yang kelas yang pertama dari Ibu Siti Wahyuni sampai dengan Ibu Ria Sundari itu di grup 1. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa masuk ke breakout room yang nanti saya aktifkan. Ini saya contohkan, nanti di laptop Bapak dan Ibu nanti akan aktif beberapa room yang nanti Bapak Ibu silahkan bisa masuk ataupun join ke dalam room tersebut. Jadi ini coba saya aktifkan untuk breakout roomnya ada
nanti Bapak Ibu masuk sesuai dengan room yang sudah dibagi atau kelas yang sudah dibagi. Jadi di sini ada 5 breakout room, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke room tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu bisa lihat, tapi jangan dulu join. Nah, nanti kalau sudah ada breakout room, yaitu di bagian tengah sampingnya share screen biasanya nanti ada breakout room, nanti ada room 1, room 2, room 3 sampai room 5. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa masuk ke room tersebut. Nanti di situ juga ada beberapa co-hostnya nanti yang bisa mengatur jalannya pembelajaran di room tersebut. Seperti itu. Jadi apakah Bapak Ibu sudah melihat breakout room yang ada di bagian bawah di sampingnya share screen? Iya, sudah. Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik, nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk ke room, kemudian ada pembukaan dan doa dan lain sebagainya, nanti Bapak Ibu ketika sudah mulai pembelajaran silahkan masuk ke room masing-masing sesuai dengan pembagian room yang sudah dibuat oleh panitia. Seperti itu, apakah sudah jelas? Sudah sangat jelas, Pak. Oke. Apabila ada yang belum jelas silahkan bertanya. Saya buka untuk pertanyaan 2 aja kalau emang ada pertanyaan. Pak, sorry agak out of topic. Mau tanya dong, untuk download aplikasi e-training itu ada di mana ya? Nanti untuk itu nanti dijawab oleh Mas Hendy ya. Jadi ini untuk teknis untuk Zoom-nya saja. Nanti setelah ini nanti Mas Hendy langsung menjawab sendiri. Seperti itu. Untuk tata cara untuk Zoom-nya, saya kira semuanya sudah jelas ya, karena sudah terbiasa dengan Zoom, dengan meeting online seperti ini. Jadi insya Allah Bapak Ibu sudah bisa masuk. Jadi sebentar. Halo. Satu lagi Bapak Ibu, nanti diharapkan Bapak dan Ibu menggunakan nama sesuai dengan kelas masing-masing. Jadi semisal ini ada Ibu Nurisro Umi Khairon, nanti di depannya itu dikasih di belakangnya nanti dikasih angka Romawi aja, Romawi baik 1 sampai 5 kayak gitu. Jadi nanti biar barangkali ada yang masih belum masuk ke breakout room, nanti dari pihak panitia atau co-hostnya nanti bisa memasukkan Bapak Ibu ke roomnya tersebut. Jadi nanti ketika ada di sini contohnya Bapak Abdul Karim, nanti di bagian belakangnya itu dikasih angka Romawi sesuai dengan kelas masing-masing. Jadi ada angka Romawi 1 sampai Romawi 5 seperti itu. Apakah sudah jelas Bapak Ibu? Maaf Pak, mau tanya. Baik. Yang breakout room itu memang hilang timbul ya Pak, Din? Enggak, ini tadi saya aktifkan cuma untuk contohnya saja. Kemudian tadi juga sudah saya nonaktifkan karena ada beberapa yang masuk ke breakout room. Jadi ketika sudah masuk ke breakout room, jadi otomatis nggak bisa mendengarkan saya mengatakan di sini di room yang aslinya kayak gitu. Tadi sempat saya aktifkan, kemudian ada yang beberapa yang masuk. Akhirnya saya nonaktifkan lagi. Nanti ketika sudah pembelajaran, sudah mau dimulai pembelajaran, nanti breakout room-nya saya aktifkan seperti itu. Nah, ya, terima kasih Pak. Ya baik. Apakah ada pertanyaan yang lain? Halo, Pak. Iya Pak Abdul. Ya, ini kotanya ini ya udah penuh ya. Ini anggota mau masuk kok nggak bisa ya? Oh, baik. Tadi emang terkendala teknis karena ternyata kita menggunakan akun yang satunya, karena kita ada beberapa akun, ternyata kita menggunakan akun yang lisensinya ternyata cuma ada 100. Kemudian kami juga sudah menyiapkan beberapa akun lagi, nanti insya Allah untuk pembelajaran besok itu bisa memenuhi kuota semua Pak. Gitu Pak. Oh gitu ya. Oke, Ya. oke, siap. Ya, baik Pak. Nanti juga di sini ketika yang belum bisa masuk, nanti hasil recording di sini nanti saya upload di YouTube dan nanti linknya saya kirimkan ke panitia biar nanti panitia menge-share ke panjenengan semua biar bisa menonton di YouTube-nya. Seperti itu. Iya. Oke, makasih. Baik Pak, sama-sama. Ada yang lain? Udah cukup.
Oke, kalau emang sudah cukup, saya kira seperti itu. Nanti barangkali ada pertanyaan ketika pelaksanaan dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa saling langsung bertanya di kolom komentar, ataupun nanti apabila di sini kurang ada yang membuka, nanti bisa dibuka di grup Pak, WA saya mau tanya boleh, masing-masing. Pak? Oh, silahkan. Saya Galuh dari Maju Bersama, Pak. Ya, Kota baik. Timur. Saya kan mewakili ketua saya, Pak. Kebetulan dia tidak bisa mengikuti Zoom meeting selama ini. Jadi saya bendahara, Pak, posisinya. Ya, baik. Nah, saya tetap memakai emailnya ketua saya atau tidak, itu satu. Kedua, saya memakai nama ketua saya atau nama saya pribadi. Itu yang untuk dicantumkan. Nah, itu aja sih Pak. Tapi saya kebetulan dia dagang pagi, dagang dan sekaligus ngojek gitu loh Pak. Nah, jadi mau nggak mau saya abis ini hasil infoin ke dia, mengkonfirmasi ke dia juga gitu. Jadi tetap, makanya saya mau tanyakan seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Bisa langsung nanti dijawab oleh Mas Hedi. Silahkan sama pertanyaan tadi untuk mendownload aplikasi tersebut. Terima kasih. Silahkan Mas Hedi. Ya. Terima kasih Bu Galuh ya, ketuanya nggak bisa ikut. Apakah emailnya pakai ketuanya? Data yang ada di kami adalah emailnya siapa Bu? Apabila itu emailnya ketua, untuk masuk ke Sisnaker berarti harus menggunakan email tersebut ataupun nomor yang digunakan di data di Sisnaker. Jadi ketika Bapak Ibu ketuanya ingin mengerjakan tugas-tugas atau Ibu yang mewakili mengerjakan tugas-tugasnya, berarti Ibu menggunakan akun yang didaftarkan di Sisnaker tersebut. Itu. Tapi kalau mengikuti Zoom ini, boleh menggunakan nama Ibu sendiri, kemudian yang Ibu masuk ke kelas mana ketuanya, seperti itu. Tapi khusus untuk yang di training harus menggunakan email yang ada, yang sudah didaftarkan di aplikasi. Oh, berarti email ketua ya Pak ya? Iya, kalau yang didaftarkan email ketua, berarti pakai email ketuanya. Iya, oke. Kemudian aplikasi yang pertanyaan sebelumnya, aplikasi misalnya tanya di iOS, kalau sebelumnya di iOS belum ada yang Sisnaker. Jadi sementara kita pakainya Android. Jadi silahkan di Play Store ya, di Play Store Bapak Ibu bisa cari aplikasi Sisnaker, silahkan di download. Seperti itu. Pak, maaf Pak, izin Pak, saya semua perangkatnya pakai iOS. Tapi tadi Bapak bilang itu untuk yang apa ya Pak? Saya nggak punya Android Pak. iOS. Iya, saya pakai iOS semua. Izin menambahkan Baik Pak Hendi. Mac, baik handphone, baik iPad, semua pakai iOS. Gimana ya Pak? Oh, kalau laptop berarti kan bisa pakai browser ya. Kalau browser kan bisa pakai Google Chrome. Salah ya, nggak masalah. Ya, izin menambahkan ya Pak Hendi ya. Untuk sebentar. Maksud saya untuk yang tadi harus menggunakan Android itu ada kendala nggak ketika saya pakai iPad itu berarti nggak bisa ya? Harus tetap di laptop pakai Mac nggak Pak? Nggak apa? Di iPad kan ada juga browser gitu Pak? Atau bisa digunakan? Silakan Bu Esta. Iya, baik Bapak Ibu. Untuk yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Hendi, jadi saya juga sudah informasikan melalui grup. Selama pelatihan, kita akan mengakses melalui 3 metode. Yang pertama melalui Zoom, yang kedua melalui pelatihan.kemenaker.go.id, yang ketiga e-training.kemenaker.go.id. Dan ketiganya, apabila menggunakan perangkat selain Android, dapat diakses melalui browser. Untuk browser yang stabil, kita menggunakannya Chrome. Seperti itu. Jadi apabila memang tidak dapat untuk mendownload aplikasinya, silahkan menggunakan browser, baik nantinya untuk mengikuti kegiatan, mengakses modul, mengakses atau mengerjakan kuis, maupun nanti untuk mengisi survei. Seperti itu. Terima kasih Pak Hendi. Izin bertanya. Ya, silakan Bapak. Izin bertanya Pak.
di sini. Sudah dicoba. Apakah terdengar suaranya, Pak? Suaranya kecil sekali, Pak. Oke, bentar. Terdengar, Pak. Masih kecil, Pak, suaranya. Atau mungkin bisa diketik saja, Pak, ya. Diketik saja pertanyaannya di kolom chat. Karena mungkin ada gangguan. Oh, iya. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan yang tadi masalah tata cara di Zoom, nanti masuk ke breakout room, kemudian masuk ke room masing-masing. Saya ulangi lagi, nanti Bapak Ibu ketika sudah masuk ke room utama, nanti Bapak Ibu setelah berdoa dan ketika pembelajaran udah mau dimulai, nanti Bapak Ibu masuk ke breakout room. Kemudian jangan lupa untuk nama, itu nanti di bagian belakangnya itu dikasih angka Romawi. Seperti itu. Jadi nanti biar memudahkan dari panitia untuk memasukkan breakout room, barangkali ada beberapa peserta yang masih belum masuk ke breakout room. Nanti dibantu oleh panitia seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan di roomnya. Barangkali nanti ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan di grup PA ataupun di chat seperti itu. Saya kira dari Halo, saya. Mas. Ya, baik. Halo, Mas. Ya, ini untuk penentuan room 1, room 2 itu gimana? Dari pihak panitia juga sudah menyampaikan dari beberapa daftar peserta, di situ sudah tertera di grup 1, di grup 2 sampai di grup 5 dari 150 peserta, tiap grup itu ada 30 peserta. Seperti itu, Bapak. Oh. Ya, sip. Oke, baik Bapak. Kiranya dari saya cukup sekian. Nanti barangkali ada pertanyaan, silakan di grup nanti dari pihak panitia menjawab. Kira-kira seperti itu nggih, Bapak Ibu nggih. Oke, baik. Saya akhiri dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Striono. Jadi Bapak Ibu, itu teknisnya untuk nanti breakout room ya. Jadi kalau yang namanya breakout room dalam Zoom ini ada yang namanya fasilitas breakout room. Jadi apabila kita sekarang hadir di ruang yang besar, nanti ruang besar itu akan dibagi-bagi menjadi ruang-ruang yang kecil seperti itu. Dan pembagian ruangnya sudah kami share baik di WhatsApp maupun di chatbox barusan. Jadi Bapak Ibu silahkan download file tersebut, Bapak Ibu masuk ke kelas mana. Kemudian nanti pada saat pembagian room agar lebih mudah, silakan Bapak Ibu tulis nama, underscore atau spasi kelasnya. Bisa Romawi, bisa angka angka Latin ya. Nah, misalnya Romawi 1 atau Latin 1. Seperti itu. Itu untuk memudahkan kami apabila mohon maaf Bapak Ibu salah kelas ibaratnya seperti itu, masuk kelas gitu ya. Oke, Bapak Ibu, untuk berikutnya, materi berikutnya akan diberikan oleh Mbak Esta mengenai bagaimana mengisi lembar evaluasi. Silakan Mbak Esta, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Pak Hendi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan menyampaikan informasi mengenai bagaimana cara untuk mengisi rating ulasan evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan survei kesiapan kerja. Kenapa kita harus mengisi itu? Itu merupakan salah satu langkah supaya Bapak Ibu sekalian setelah mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikat. Mohon maaf, Pak Host, boleh saya dibantu untuk menjadi co-host supaya dapat share screen?
Baik, materi yang saya sampaikan sudah muncul di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah Bu, sudah. Baik, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang merasa saya belum familiar dengan Sisnaker. Sebetulnya Sisnaker ini merupakan rumah dari BizHub. Jadi Bapak Ibu sekalian kan sudah mendaftarkan akun melalui BizHub. Pada saat login di layanan kemnaker.go.id, silakan memasukkan username dan password seperti pada saat mendaftar di BizHub. Setelah itu, di situ nanti akan ada notifikasi. Akan saya putarkan yang video terlebih dahulu, Bapak Ibu. Apa sih? Ya. Bapak itu yang kemarin dari mana? Baik, dari sini akan saya jelaskan untuk lebih jelasnya lagi. Nah, pertama-tama Bapak Ibu dapat login melalui fitur masuk dengan memasukkan salah satu opsinya. Pada saat login, di sini tertera nomor KTP atau nomor HP atau email. Silahkan dipilih salah satu saja. Jangan ditulis ketiganya. Nanti kalau ditulis ketiganya tidak akan bisa login. Setelah diisi untuk username dan password, klik masuk sekarang dan Bapak Ibu akan login ke akun Sisnaker masing-masing. Setelah login, ini tampilan menggunakan browser ya Bapak Ibu. Dan pada saat untuk mengisi rating ulasan dan selanjutnya, lebih baik menggunakan browser. Karena itu akan lebih mudah diakses bagi Bapak Ibu sekalian. Pada bagian kanan atas akan muncul tulisan pelatihan saya. Silakan untuk diklik pada fitur pelatihan saya. Ya, pelatihan saya aja, ketik pelatihan saya tuh. Ini layar. Nih. Layar. Mana sih ini layar? Setelah diklik, akan muncul nama pelatihan yang saat ini Bapak Ibu ikuti. Setelah muncul nama pelatihannya, silahkan diklik judul pelatihannya. Ini dapat diakses baik pada tulisan pelatihan maupun sudah pada saat penilaian.
Untuk mengisinya, Bapak Ibu nanti tinggal ngeklik tulisan beri ulasan. Setelah mengklik bunyi beri ulasan, nanti akan muncul halaman seperti yang akan disampaikan di video berikut. Sama seperti Bapak Ibu memberikan rating, misalkan sedang menggunakan layanan pembelian makanan secara online maupun bertransportasi secara online, di situ kita diminta untuk memberikan bintang atau rating dan ulasan. Pengaplikasiannya sama seperti di layanan Sisnaker ini. Setelah semua terisi di bagian bawah, silakan diklik untuk beri ulasan untuk menyelesaikan permintaan data pemberian rating dan ulasan. Sampai di sini mungkin ada yang akan ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian? Silakan. Izin bertanya, Kak. Baik. Untuk isi rating ini, baik pelatihan atau dari sekarang udah bisa, Kak? Untuk mengikuti pelatihan ini sudah bisa diakses mulai dari sekarang, tetapi akan lebih baik untuk pengisian ketika pelatihan sudah dimulai. Oh iya ya, baik. Ya, karena ada pertanyaan nantinya untuk mengenai instruktur. Kalau saat ini kan kita belum mulai ke sesi pelatihan. Oh iya, baik. Makasih, Kak. Ya. Ya, Mbak Ersa, kalau misalnya mau coba kita untuk melancarkan penggunaan aplikasi ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, asalkan nanti tidak di-save beri ulasannya yang di bawah itu tidak di-flag, tidak akan ter-save. Oke. Ya. Kalau ada pertanyaan, berarti harus pakai laptop? Tidak, karena saya pun bekerja, misalkan untuk mengecek data Bapak Ibu sekalian, bisa dimanapun. Jadi bisa menggunakan handphone. Tetapi untuk penggunaan handphone akan lebih baik posisi handphone dalam posisi rotate, bukan landscape. Ditidurkan, supaya dapat terbaca informasinya secara lebih maksimal. Dari rating dan ulasan, apakah ada pertanyaan? Berarti kalau Mbak Ersa, maaf Ya. tanya lagi. Berarti kalau menggunakan handphone, kita download aplikasi Sisnakernya dulu itu ya di Play Store ya? Kalau untuk mengakses pelatihan, itu lebih baik menggunakan browser saja, Ibu. Oh, karena di situ layanannya lebih mudah untuk pengaplikasiannya. Iya. Nanti pada Dan kolom itu bisa dilakukan pencarian. juga di handphone ya? Iya, bisa. Di laman pencarian nanti kita tinggal masuk ke pelatihan.kemnaker.go.id untuk mengisi rating ulasan ini. Tetapi tadi mungkin Bapak Ibu sekalian bingung, kenapa ada pelatihan.kemnaker.go.id, kenapa ada e-training.kemnaker.go.id. Jadi bedanya seperti ini. Pada saat kita akan mengakses mendaftar, pemberian rating, ulasan, evaluasi, sampai dengan mendapatkan sertifikat, kita mengakses melalui pelatihan.kemnaker.go.id. Tetapi syarat untuk mendapatkan sertifikat itu salah satunya kita mengikuti pelatihan, kemudian mengisi kuis atau tugas. Untuk mengakses materi dan mengisi kuis itu kita mengaksesnya melalui e-training.kemnaker.go.id. Seperti itu. Jadi itu bisa digunakan juga bersamaan. Pada saat di browser kita sudah login di layanan pelatihan.kemnaker.go.id, kemudian kita open new tab di e-training.kemnaker.go.id, itu sudah akan sinkron otomatis datanya. Sehingga tidak perlu login lagi. Seperti itu. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Kak, maaf mau tanya. Ya. Untuk yang isi rating dan ulasan itu cukup ketua kelompok aja atau nanti semua anggota juga ikut ya? Untuk pengisian ini
ditujukan untuk 150 orang yang terdaftar sebagai peserta. Begitu. Jadi untuk pengisian rating, ulasan, dan sertifikat untuk 150 orang yang ditetapkan sebagai peserta, tetapi untuk mengisi daftar hadir diperuntukkan bagi 16 orang peserta dari satu kelompok. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oh ya, makasih. Ya. Ada lagi? Mbak, maaf izin lagi. Ini saya sambil buka ya Mbak ya. Tadi dibilang ada kuis ya. Itu kuis itu apa harus dari e-training ini atau ada lagi nanti dari per kelas lagi kuis-kuisnya gitu. Karena ini saya buka yang di adanya beranda penyelenggara hasil BRK dan lain-lain petunjuk dana. Ini maksudnya kita membuka ini untuk belajar dulu sekarang atau untuk besok materi ada di sini gitu. Terima kasih. Baik Bu, silakan untuk dilihat terlebih dahulu. Kemudian di situ nanti Bapak Ibu login untuk e-training sebagai peserta. Untuk mengakses sebagai peserta nanti di foto itu di bagian kanan ada foto, Ibu klik nanti login yang sebagai peserta. Kemudian nanti diklik nama pelatihannya, pelatihan TKM pemula mikro seperti itu. Dan untuk materi sudah bisa diakses, tetapi untuk penugasan nanti dapat diakses pada tanggal yang sudah ditetapkan oleh instruktur. Jadi untuk penugasannya nanti melalui situ. Kecuali nanti untuk ada selain materi yang mengenai pelatihan ini, ada juga pretest dan post-test untuk materi produktivitas. Itu nanti akan melalui link tersendiri yang akan diinformasikan besok hari. Seperti itu. Soalnya tadi, saya sambil ngeklik ya Mbak, yang tadi dibilang dibuat di foto, adanya scene on, manage your Google account, itu aja. Maksudnya nanti apakah di sini akan ada lagi fitur lain atau nanti di kelas diinfokan lagi gitu, seperti yang tadi Mbak bilang. Jadi cukup di e-training.kemenaker.go.id-nya itu saja. Iya, baik. Oke, makasih. Iya. Ibu Fitrianin biasa, silakan. Itu di chat, Bu. Iya. Pertanyaannya di chat itu. Mau bertanya? Ya. Iya, pertanyaannya itu tadi saya udah chat. Apakah ini nanti besok sampai dengan Minggu itu kita sembari Zoom itu mengerjakan training atau praktek di websitenya atau terpisah waktunya? Baik Bu, tadi pada saat penjadwalan yang disampaikan oleh Pak Hendi, ada jadwal sinkronus dan asinkronus seperti itu. Jadi pada saat pelatihannya yang sinkronus atau tatap muka, itu Bapak Ibu sekalian mengikuti pertemuan dengan instruktur, mendapatkan informasi penjelasan secara langsung. Kemudian pada jadwal, apabila tertera materi asinkronus, Bapak Ibu sekalian diberikan waktu untuk jeda. Jeda ini digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas atau kuis yang ada pada e-training, seperti itu. Jadi mulai dari Jumat sampai dengan Minggu akan mendapatkan materi ini dengan mendapatkan informasi materi dan pengerjaan penugasan seperti itu. Bisa diterima Ibu Fitria penjelasan dari saya? Baik, terima kasih. Kembali. Kemudian Bapak Fri Hardian, pas buka e-training enggak ada tampilan pelatihan atau penilaian. Iya Pak, kalau untuk di tampilan penilaian adanya di kemenaker.go.id atau di browser silakan diklik pelatihan.kemenaker.go.id. Kalau untuk di e-training tampilannya untuk mengakses modul dan mengerjakan tugas pada saat jadwal yang sudah ditetapkan nanti oleh instruktur. Seperti itu ya Pak? Iya ya. Ada lagi Bapak Ibu?
Tanya dong, Kak. Ya, silakan. Itu tugasnya ada waktunya ya, Kak, ditentukan batas waktu. Iya, nanti ada batas waktunya untuk mengerjakan tugas. Seperti yang dijadwal ya, Ibu. Jadi misalkan materinya motivasi usaha, di situ misal jam 9 sampai dengan jam 10 gitu. Nanti silakan diakses di jam tersebut. Atau misalkan nih ada kendala, besok hari kan bertemu dengan instruktur saat pelatihan, silakan disampaikan kepada instrukturnya. Oh gitu, ya siap. Makasih. Ya, baik. Saya lanjutkan untuk pengisian survei ya, Bapak Ibu. Itu tadi saya baru menyampaikan informasi sampai dengan ulasan. Kemudian, setelah mengisi rating dan ulasan tadi, kita masih mempunyai tadi kita sudah sampai dengan mengisi rating dan ulasan. Kita masih memiliki 2 kewajiban lagi, yaitu yang pertama mengisi ini, evaluasi penyelenggaraan pelatihan. Evaluasi ini baik untuk instruktur, baik untuk materi, baik untuk proses penyelenggaraan pelatihan. Sehingga tadi ada pertanyaan, kapan saya bisa memberikan, bisa mengisi? Apakah bisa dari sekarang? Bisa, tetapi untuk memberikan penilaian ini mungkin kurang maksimal karena Bapak Ibu sekalian belum memperoleh materi seperti itu. Dan untuk mengisi survei ini baru bisa dilakukan apabila Bapak Ibu sekalian sudah selesai untuk mengisi kewajiban di rating dan ulasan. Mengisi rating dan ulasan selesai, kemudian nanti melalui email Bapak Ibu sekalian yang terdaftar di BizHub, itu nanti akan mendapatkan link untuk mengisi survei ini. Atau bisa juga misalkan di email belum dapat notifikasi. Pada saat login nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pop-up atau notifikasi untuk mengisi survei evaluasi ini. Setelah survei evaluasi ini dilengkapi pengisiannya, ada satu lagi yang diisi, yaitu survei kesiapan kerja. Untuk melihat arah kelanjutannya setelah melalui pelatihan ini, kira-kira apa yang akan dilakukan, kegiatan apa, apakah wirausaha apa, seperti itu. Jadi 2 isian ini notifikasinya akan melalui email dan bertahap. Jika belum mengisi yang step 1 tidak akan bisa loncat ke step 2. Belum mengisi step 2 tidak akan bisa loncat ke step 3 atau 4 seperti itu. Dari 4 ini yang sudah terisi, nantinya pada saat kami sebagai penyelenggara sudah menyelesaikan pelatihan Bapak Ibu sekalian, baru akan terbit yang namanya sertifikat. Dan itu sertifikat hanya Bapak Ibu yang dapat mengakses. Kami sebagai penyelenggara tidak dapat mengakses karena akan masuk melalui email Bapak Ibu sekalian. Sehingga seperti informasi yang tadi malam sudah saya sampaikan melalui grup, silakan untuk dicoba login ke kemenaker.go.id menggunakan email. Karena dari situ nanti akan terlihat email kira-kira nih, email Bapak Ibu itu udah benar atau belum. Karena kalau emailnya belum benar, nanti Bapak Ibu tidak akan mendapatkan link maupun sertifikatnya, seperti itu. Baik, materi saya sampai di sini. Kira-kira adakah lagi pertanyaan? Ibu, mohon maaf bertanya. Iya. Iya, Ibu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu, silakan. Nanti kan apa sih namanya sambil Zoom itu kan kita kadang-kadang nggak konsen banget ya karena ya namanya ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain. Apakah nanti setiap ada soal, ada tes dan lain-lainnya akan di-share juga linknya di chat Zoom tersebut atau memang harus kita yang mencari sendiri? Karena kan terkadang kita takut salah nih, apakah yang ini atau yang mana? Apakah nanti dibantu juga di grup atau di kolom chat untuk tes dan waktu-waktunya? Baik, untuk pengisian tes gitu Bu, itu sebetulnya tidak ada linknya karena itu semua hanya bisa diakses melalui akun peserta Ibu.
Jadi melalui akun peserta masing-masing di layanan e-training, di situ nanti sudah ada beberapa modul. Modulnya sudah sesuai dengan jadwal yang tadi diinformasikan. Silakan nanti diklik di situ untuk dilihat, oh materinya seperti ini, bisa dikerjakannya di tanggal ini gitu. Bisa diakses mandiri. Seperti tutorialnya juga sudah di-share kemarin, tata cara tutorialnya sudah di-share di grup juga, Ibu. Oh, jadi dia semacam web atau situs ya? Atau Iya, aplikasi ya? itu merupakan layanan di web e-training. Oh, layanan web, baik. Baik. Jadi modelnya kayak sekolah-sekolah itu kan suka ada yang Ya, kita suruh sama. ngisi, modelnya kayak gitu ya? Betul. Oke, makasih, makasih. Iya, Ibu. Kemudian materi nanti akan saya share di grup juga. Kemudian pelatihan berbayar yang ada di menu BISAP. Kalau pelatihan ini sudah ditentukan, Bapak Ibu itu sudah masuk di dalam pelatihan yang kami selenggarakan ini. Jadi sudah tidak memilih lagi pelatihan yang berbayar yang ada di BISAP. Jadwal pelatihan di pelatihan.kemenaker.id. Iya, Bapak Ibu mungkin ada kesalahan misalkan dalam aplikasi atau layanan di pelatihan.kemenaker.go.id untuk penjadwalan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah kami informasikan, yaitu mulai Jumat, Sabtu, dan Minggu. Mulai dari tanggal 26 sampai dengan 28 November. Ada lagi mungkin pertanyaan dari materi saya sebelum berlanjut ke materi berikutnya? Maaf, mau tanya. Iya. Kalau misalnya kita pengisian entah dari soal atau ulasan atau rating dan lain-lainnya, misalnya kita udah isi nih, udah disubmit, masih bisa kita edit lagi nggak ya? Atau misalnya kita hari ini ngisi soalnya dulu buat latihan, besok saat jam kelasnya kita isi lagi, kita edit, apa masih bisa kayak gitu atau gimana? Pak Hendy minta tolong dibantu jawab. Oh iya, terima kasih Bu. Jadi kalau Ibu sudah bisa buka e-training, itu kan ada modul, ada tugas, ada kuis ya. Jadi kalau modul itu berarti isinya materi yang Ibu bisa baca-baca sendiri pada saat jadwal asinkronus. Kemudian kalau ada tugas, ya itu berarti tugas dari instruktur, apakah ada tugas atau tidak. Kemudian untuk kuisnya Ibu bisa mengerjakan itu nanti setelah mendapat arahan dari instruktur kuisnya, seperti itu. Jadi untuk bisa diedit atau tidak setelah mengerjakan, mungkin alangkah baiknya Ibu nanti mengerjakan setelah mendapat arahan dari instruktur. Mungkin lebih amannya seperti itu, Bu. Oke, siap. Makasih. Ya. Maaf Mbak, Ersa, saya mau nanya. Iya, silakan. Saya Siti Zaria, Mbak, dari Jakarta Timur. Iya. Saya mau menanyakan, Mbak, kalau untuk sertifikat itu setelah tugas-tugas semua dari awal pelatihan tanggal 26 sampai tanggal 28 baru akan keluar ya, Mbak? Betul. Sertifikat itu keluar setelah semua tugas-tugas diselesaikan. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian ini sudah mengerjakan tugas, mengikuti pelatihan, tapi tidak melakukan tadi informasi yang saya informasikan dari pemberian rating, ulasan, evaluasi, kemudian survei, sertifikat juga tidak akan keluar. Seperti itu. Jadi di sini juga kami sebagai penyelenggara mohon bantuan dan kerja sama Bapak Ibu peserta pelatihan sekalian untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan seluruh rangkaian kegiatan yang telah kami informasikan begitu. Terima kasih, Mbak. Baik, saya kira cukup ya, cukup sekian dulu karena ada satu materi lagi dan waktu kita juga agak terbatas. Jadi untuk pakai baik, mungkin nanti bisa dilanjutkan via grup ya Pak ya, atau di japri ke saya bisa juga. Untuk berikutnya silakan Bu Mera untuk memberikan penjelasan mengenai tadi penggantian data dan sebagainya. Silakan Bu Mera. Baik Pak Hendy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Terdengar Ibu. Jelas. Jelas Bu Mera suaranya. Baik, mungkin
Saya izin untuk share screen dulu. Jangan makan jangan. Lapar gua. Ayo, Bapak Ibu, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penggantian paket data. Jadi tadi untuk penggantian paket data ini diperuntukkan untuk ketua kelompok atau mungkin 150 orang yang masuk dalam daftar peserta yang sudah di-share di dalam grup itu yang dan harus mengikuti seluruh rangkaian pelatihan TKM. Untuk yang kedua, penggantian paket data ini berupa voucher paket data sebesar Rp100.000 yang disalurkan melalui dompet digital Link Aja. Jadi hanya menggunakan satu dompet digital, yaitu dompet digital Link Aja. Jadi tidak ada pemberian voucher paket data yang dilakukan selain menggunakan Link Aja. Untuk yang ketiga, yaitu penyaluran voucher dilakukan mungkin kurang lebih 7 hari kerja setelah pelatihan selesai, karena terinfo dari Link Aja ada beberapa proses yang memang akan dilakukan validasi data terlebih dahulu, sehingga voucher pakai data baru mungkin bisa muncul setelah 7 hari kerja setelah pelatihan selesai. Seperti itu. Jadi ini sifatnya penggantian ya Bapak Ibu. Jadi bukan, memang mungkin Bapak Ibu ketika melakukan pelatihan ini membutuhkan paket data untuk mengikuti Zoom dan lain sebagainya. Tapi karena memang adanya mungkin ya keterbatasan kami dan kemarin untuk waktunya, karena daftar peserta dan lain-lain juga baru kita dapat kemarin, maka untuk penyaluran voucher ini akan dilakukan mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 7 hari kerja setelah pelatihan selesai. Dan satu lagi, voucher pakai data tersebut memiliki batas waktu kadaluarsa. Jadi setelah nanti terbit ada batas waktu kadaluarsa. Jadi enggak selamanya itu bisa, jadi ada tenggat waktunya, karena ini kita menggunakan anggaran APBN, tentunya kita harus patuh terhadap kaidah-kaidah yang dalam penggunaan uang negara, karena uang negara itu pasti akan harus diselesaikan di dalam tahun anggaran yang sama. Jadi tidak bisa lompat tahun, nantinya akan ada ketentuan-ketentuan untuk batas waktu kadaluarsa voucher paket data tersebut. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya? Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu tentunya Bapak Ibu harus mendownload dan mendaftar akun Link Aja. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun Link Aja dan sudah ada aplikasi Link Aja di dalam gadgetnya, itu sudah tidak apa-apa. Hanya Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun Link Aja dipastikan kembali apakah akunnya masih aktif atau sudah tidak aktif. Kalau tidak aktif, mungkin Bapak Ibu bisa minta diaktifkan, atau mungkin bisa mengganti akun, atau karena Link Aja ini basisnya nomor handphone, nomor telepon, jadi mungkin bisa diganti nomor handphonenya, seperti itu untuk akun Link Aja. Setelah itu Bapak Ibu nanti mungkin kami akan membagikan suatu form saat nanti pelatihan, mungkin nanti akan dibantu oleh para admin di kelompoknya masing-masing. Kami akan membagikan form untuk memastikan atau Bapak Ibu dapat mengisi nomor HP yang menjadi akun Link Aja tersebut. Jadi yang sudah didaftarkan ke akun Link Aja tersebut. Jadi pastikan nomor HP yang Ibu cantumkan di dalam form yang kami sebarkan itu merupakan
nomor HP yang juga merupakan menjadi akun link aja yang aktif. Jadi kalau akunnya nggak aktif, maka kami tidak bisa membagikan voucher pakai data tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena ini berupa voucher, biasanya tidak ada notifikasi. Maka Bapak Ibu harus masuk ke link aja, dan Bapak Ibu juga harus mengecek voucher pakai data paling tidak setelah seminggu setelah selesai pelatihan, Bapak Ibu bisa mengecek apakah vouchernya sudah ada atau belum. Nanti saya harapkan ada proaktif. Mungkin kami nanti juga di dalam grup itu atau admin-admin nanti akan membantu mengingatkan ketika kami sudah melakukan disburse untuk voucher pakai data itu. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat menukarkan voucher pakai data itu sebelum tanggal kadaluarsa yang tertera nanti dalam voucher pakai data itu. Nah, ini juga ada link di bawah ini, nanti kita juga akan bagikan link ini. Bagaimana cara menukarkan voucher pakai data di link aja. Atau ini mungkin sebagian saya sudah maaf, bentar. Ini saya akan bagikan sebentar. Saya akan bagikan mengenai sebentar. Terkait dengan video bagaimana Bapak Ibu mendaftarkan link aja ini. Baik, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa jadi Bapak Ibu semua nanti diharapkan dapat pertama harus mempunyai akun link aja dan kemudian mendaftarkan nomor HP yang terdaftar dalam akun link aja Bapak Ibu itu ke kami sehingga kami bisa membagikan voucher pakai data tersebut. Dan ketiga adalah Bapak Ibu menukarkan voucher tersebut sebelum tanggal kadaluarsa.
Jadi di sini saya tekankan yang mendapatkan voucher hanya yang terdaftar dalam daftar peserta atau mungkin sebagai Bapak Ibu sebagai ketua kelompok itu yang hanya mendapatkan penggantian paket data. Selebihnya untuk anggota-anggota yang lain itu tidak mendapatkan penggantian paket data. Nah, untuk selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Izin Ibu bertanya. Ya baik, Bapak Zoom. Itu saldo link aja itu Bu bisa diuangkan atau tidak Bu? Karena kan kita mungkin memakai wifi di rumah atau gimana gitu kan? Maaf Bapak, untuk ini adalah karena ini adalah sifatnya penggantian paket data, jadi ini hanya untuk paket data saja. Jadi tidak bisa diuangkan. Ini berupa voucher yang tadi hanya bisa dan hanya ditukarkan untuk paket data seperti itu Pak. Jadi memang ini kan pelatihan, jadi ini sebetulnya untuk fasilitas penggantian fasilitas Bapak untuk menggunakan itu kita hanya menyediakan voucher paket data internet. Jadi tidak bisa diuangkan seperti itu. Jadi operatornya bebas Bu ya? Operator apa aja? Ya nanti kan Bapak bisa pilih sesuai dengan nomor Bapak, nanti akan muncul di situ setelah tadi video tadi voucher itu muncul, itu bisa ditukarkan untuk pakai data operator yang apa aja seperti itu. Oke Bu, terima kasih Bu informasinya. Ya. Mungkin akan ada pilihan-pilihan seperti itu Pak. Jadi mungkin di aplikasi nanti akan muncul di aplikasi link ajanya akan ada pilihan-pilihan pakai data apa saja seperti itu. Dan mungkin kalau memang Bapak ingin menggunakan link aja selain untuk mungkin ya nanti selain untuk itu Bapak juga bisa mengupgrade menjadi full service. Tapi karena ini hanya untuk pembelian pulsa mungkin cukup dalam basic saja. Basic akun saja mungkin sudah bisa digunakan untuk penggantian penukaran voucher pakai data di link aja seperti itu. Ada lagi mungkin? Oke Bu, terima kasih. Ini untuk mungkin mungkin saya akan menjawab beberapa ada pertanyaan ini di chat room ya. Ya, untuk pertanyaan dari mungkin ini dari saya baca dari siapa ini? Dari Frihardian Cahyadi, artinya pakai data link aja ini hanya untuk peserta yang di sini yang ketua kelompok. Iya, jadi pakai data ini hanya untuk peserta yang sudah ada di daftar nama peserta yang mungkin ada di grup BA sudah dibagi menjadi 5 kelompok ya, ada 150 orang. Jadi pakai data ini hanya untuk peserta yang sudah terdaftar di daftar nama peserta itu. Kemudian untuk anggota-anggotanya tidak mendapatkan pakai data dari link aja. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan, apakah bisa jika aplikasi link ajanya atas nama orang lain? Mungkin kalau untuk aplikasi link aja, nomor HP-nya adalah milik akun Bapak Ibu. Jadi sebaiknya itu nama akunnya tetap nama milik nomor HP yang memang milik Bapak Ibu. Saya mau tanya selanjutnya, kan itu aplikasinya memang bisa di HP lain, tapi Ibu login menggunakan akun Bapak Ibu sendiri. Jadi aplikasinya bisa menggunakan HP-nya orang lain mungkin, tapi kan itu kita mempunyai jadi nomor HP kita bisa didaftarkan di
nomor HP kita didaftarkan di aplikasi yang ada di HP orang lain juga bisa. Jadi kalau akunnya tetap harus akun milik Bapak Ibu sendiri. Tapi mungkin Ibu bisa menggunakan aplikasinya jika Ibu mungkin HP-nya tidak ada, itu bisa menggunakan aplikasi yang sudah ada di HP temannya atau yang lain, nanti diganti akunnya menggunakan nomor HP Bapak Ibu, seperti itu. Saya mau tanya, kan smartphone bukan pakai nomor yang saya daftarkan untuk Kemnaker, Mbak. Ya mungkin ada beberapa yang memang akun di link aja berbeda dengan akun yang ada di saat Bapak Ibu mendaftar. Nah, maka dari itu makanya kami akan nanti mengkonfirmasi kembali, akan membagikan form untuk nomor HP yang digunakan dalam akun link aja Bapak Ibu semuanya. Jadi memastikan bahwa itu memang akun nomor HP yang Bapak Ibu itu memang yang memang terdaftar. Jadi nggak masalah mungkin yang nomor yang didaftarkan di link aja Bu, yang nanti kita mungkin pas saat pelatihan, selama pelatihan kami akan meminta data nomor HP Bapak Ibu, nomor HP yang didaftarkan di link aja. Itu seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin ya, Pak. bertanya Ibu. Ya. Kalau untuk nomor ini, contoh saya sudah punya akun linknya. Ya. Untuk mendapatkan voucher, apakah itu sudah otomatis masuk di akun sendiri atau kita coba lagi, gimana prosedurnya? Ya, tadi makanya ada link tadi atau gambar tadi bagaimana cara melihat voucher itu. Jadi kalau Bapak sudah mempunyai akun, berarti nomor HP yang ada di akun itu yang didaftarkan nanti ke kami, yang distorkan ke kami. Nanti setelah mungkin kira-kira 7 hari setelah selesai pelatihan, nanti akan muncul voucher sebesar 100.000 yang bisa Bapak tukarkan di link aja untuk paket data, seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi otomatis nanti akan muncul, jadi vouchernya setelah kami proses, seperti itu. Jadi pastikan nomor HP yang didaftarkan ke kami adalah nomor HP yang memang merupakan akun link aja Bapak Ibu semuanya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya, mungkin masih ada pertanyaan yang di chat tadi. Oh ini tadi ya otomatis akan masuk. Vouchernya pakai data, iya. Voucher yang kami sediakan hanya untuk pakai data karena penggunaan ini adalah penggunaan internet, jadi voucher yang kami sediakan hanya voucher untuk pakai data. Oh ya, mungkin catatan bahwa pastikan kembali Bapak Ibu menukarkan voucher tersebut sebelum tanggal kadaluarsa. Kemungkinan kami akan men-setting tanggal kadaluarsa di tanggal 20 Desember, sehingga sebelum tanggal 20 Desember voucher itu sudah Bapak Ibu tukarkan menjadi paket data. Karena jika itu tidak Bapak Ibu tukarkan, kemungkinan voucher itu akan kami tarik kembali karena sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di penggunaan anggaran APBN di kami. Jadi akhir tahun semua mungkin akan menjadi pengembalian di uang negara, seperti itu Pak. Jadi pastikan Bapak Ibu menukarkan voucher, nanti di voucher akan ada tanggal kadaluarsanya. Mungkin nanti juga akan dibantu oleh co-host-co-hostnya di kelompoknya mengingatkan, sekedar kita mengingatkan bahwa ayo Bapak Ibu segera tukarkan vouchernya. Artinya jika Bapak Ibu tidak menukarkan voucher sampai tenggat waktu kadaluarsa, ya artinya Bapak Ibu sudah merelakan paket data itu untuk dikembalikan ke negara, seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain kembali. Cukup, mungkin nanti saya akan share tadi link video bagaimana cara mendownload link aja dan bagaimana cara menukar voucher yang ada di voucher paket data yang ada di link aja. Baik, mungkin saya kembalikan kepada Pak Hendy. Terima kasih Pak Hendy. Ya, terima kasih Bu Mera.
Jadi tadi Bapak Ibu sudah mendapat penjelasan dari Bu Mera mengenai mekanisme bagaimana mendapatkan penggantian voucher ya, dalam bentuk voucher, tidak dalam bentuk uang. Baik Bapak Ibu, kami mengingatkan juga di chat box bahwa untuk pengisian data peserta diharapkan Bapak Ibu bisa men-share link data peserta untuk disebarkan ke anggotanya sehingga anggotanya bisa mengisi data peserta tersebut. Di samping data peserta juga hari ini Bapak Ibu juga bisa men-share daftar hadirnya. Daftar hadir. Bapak Ibu juga mengisi, anggotanya juga mengisi. Seperti itu. Untuk yang data peserta cukup 1 kali. Jadi pada saat hari ini kami akan men-share link tersebut dan Bapak Ibu cukup mengisinya. Kemudian untuk yang daftar hadir nanti pada saat sosialisasi ini Bapak Ibu sudah mengisi, berarti besok nanti juga kami akan share lagi linknya untuk Bapak Ibu mengisinya lagi selama 3 hari ke depan. Jadi dari hari Jumat, Sabtu, dan hari Minggu. Seperti itu. Kemudian dapat kami ringkas bahwa saya sangat senang sekali Bapak Ibu sangat antusias dalam sesi kali ini sehingga diskusi kita ini menjadi lebih hidup. Jadi Bapak Ibu sudah mempelajari file-file apa yang sudah kami sebarkan sehingga ke depan insya Allah kita tidak mendapatkan banyak kesulitan. Kemudian untuk rekan-rekan yang tidak bisa gabung di Zoom ini, kami informasikan nanti kami akan membagikan link Zoom-nya di YouTube untuk bisa disaksikan kembali kepada rekan-rekan kita yang tidak bisa hadir pada pagi hingga siang hari ini. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas antusiasnya. Segera kami nanti sore kita link di WA ya. Jadi Bapak Ibu mohon dipantau WA-nya, jangan sampai dilewatkan. Jadi nanti sore kami akan bagi linknya untuk kegiatan yang esok hari. Dan semoga bahwa link yang kami bagi itu adalah untuk 3 hari ke depan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu tiap hari masukkan ID sama passwordnya. Jadi ID sama passwordnya kami usahakan setiap harinya sama, sehingga Bapak Ibu dengan mudah mengikutinya. Demikian yang saya sampaikan. Pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan di grup. Dan mudah-mudahan sih tidak ada pertanyaan lagi karena sudah cukup jelas. Saya melihat dari antusiasme para peserta, semoga apa yang kita lakukan di hari ini mendapatkan pahala dari Yang Maha Kuasa. Itu ya Bapak Ibu, cukup sekian ya, saya akhiri. Terima kasih, selalu pantau WA kami, ya, selalu pantau WA kami. Demikian. Terima kasih, selamat siang. Jadi kami akhiri dulu. Ya. Terima kasih sekali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, Mas. Udah boleh live ya? Terima kasih semuanya sudah boleh izin live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam. Ayo kenalan dulu. Salam kenal dari Bekasi Utara. Negara, makanya itu begitu. Kalau kita lagi nanti pelajar belum bisa dapat. Kita tidak mungkin kita beda makan. Nah, goreng nasi sudah lapar. Nasi lemas masuk kuali. Nah, goreng nasi.
Minum siapa deh minum? Terima kasih Pak Hendi. Sampai ketemu besok. Berapa sih? Terima kasih semua, kembali ke kebun. Ya. Ibu ayam panggang. Ini hadiah nih. Rata ayam panggang semua. Iya ya. Ayam panggang tapi pakai lidah. Yang tuh kuah sama sambal bisa. Salam kenal dari Jakarta. Yang kering. Ya, kuah sama sambalnya bisa kering. Kalau itu kasih mentahnya. Yang alamat Pontianak hadir enggak? Salam kenal. Makasih. Yang alamat Salam kenal dari Hutan Kayu Jakarta. Sehat-sehat semuanya. Bismillah. Semoga kita semuanya diberikan kelancaran. Amin. Salam kenal dari Jakarta. Semoga kita selalu sehat semua. Selamat. Salam dari Gorontalo. Jakarta nggak kenal juga. Cerita-cerita dong yang bisnisnya sudah berjalan dan profit. Hilangin semua videonya. Iki mau wonge omahe cedeke Solikin deh. Ya. Sip, boleh jadi tulis. Saya kasih. Salam dari Tangerang.
Ini sudah membahas setelah ini